Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Ini alhamdulillah muslim. Muslim. Sampai detik ini masih muslim. Sampai akhir hayat. Nekat yang nyata. Bang, sudah lama Bukan nekat, tapi itu saya sekitar 3 mingguan. 3 mingguan. Selama 3 minggu nonton saya, nonton Edis TV. Bagaimana pendapat Anda, atau adakah yang Anda temui yang mau Anda sanggah yang bukan merupakan sebuah fakta? Silakan. Banyak sih, semuanya yang Kak Edis ini ngomong saya sebenarnya nggak setuju semua ya. Kita kan kasih satu beda contoh keyakinan ya. Sebenarnya kita kasih satu contoh ya, walaupun saya mau ngomong game ya, walaupun saya mau ngomong kayak apa yang nggak bisa, karena kan ya kita udahlah di Al-Quran ada lakum dinukum waliyadin, itu kan agamamu. Oh, jawabannya putus asa begini. Enggak. Ya, jawaban jangan jawaban. Tapi walaupun saya mau ngomong kayak Bang. gimana, tetap nggak diterima sama non-Islam karena berbeda keyakinan. Tapi bukan kita masalah tidak diterima gitu, atau tidak. Ini biarkan audiens, biarkan penonton yang menyimpulkan begitu. Penonton akan menyimpulkan sendiri. Coba ya, angkat satu hal. Tapi seolah-olah nanti omongan saya tuh hanya cuma omongan omong kosong kayak gitu. Nah, ya sudah, coba angkat satu hal apa yang Anda tidak setuju dari apa yang pernah saya utarakan selama 3 minggu. Kata Kak Edis, namanya Islam itu menyembah atau menuhankan Muhammad. Nah, ini lagi kan. Itu kita bukan menuhankan Muhammad ya, Kak Edis. Bang, Tuhan kita itu hanya satu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke. Kita itu menuhankan Muhammad. Dia delay juga gitu. nih, teman-teman. Oke, Nur Fajri ada Al-Qur'an di situ nggak? Ada dong, saya kan Oke, Islam, coba bukakan dulu Al-Qur'an di dalam Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Silakan. Emang kenapa? Mau nanya apa? Iya, supaya Anda sadar bahwa kalian mempertuhan Muhammad. Enggak, tapi salah. Masa buka Al-Quran, kita bukan menuhankan Muhammad. Kita yang tahu. Ya, kalau cuman bukan kan, ya ngapain Anda kesini? Kalau cuman ngomong bukan ya jangan kesini. Kita buktikan secara Al-Quran, kita buktikan secara bukti-bukti yang ada dalam hadis dan Quran, begitu. Coba, apa kriterianya sehingga perbuatan itu disebut mempertuhan? Nah, kita itu di dalam salat emang ya kita ada namanya baca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu cuma mendoakan. Gitu. Gini aja dah. Ada nggak orang yang mempertuhan manusia? Yang menuhankan manusia itu malahan sampean. Berarti ada yang mempertuhan Yesus manusia, itu. betul? Iya, Yesus itu manusia. Oke, Muhammad Tuhan. Manusia nggak? Iya, manusia. Oke, ada kemungkinan nggak dia dipertuhan juga kalau gitu? Enggak ada. Kalau Islam itu ya udah dibawa menuhankan Muhammad. Iya, dibawa dulu berarti. Orang kalian aja mempertuhan aja tidak tahu gimana. Yesus manusia, iya. Dipertuhan, iya. Berarti manusia bisa dipertuhan, iya. Muhammad manusia, iya. Bisa dipertuhan juga nggak bisa. Gimana? Dari situ otakmu sudah miring. Gimana Anda ini? Mempertuhan saja tidak tahu. Gimana sampai sekarang masih botol. Orang Islam itu mempertuhan Muhammad, bahkan mayatnya dipertuhan. Gimana sih? Ya, Abdul Basir. Oh, ini teman saya yang kemarin ya, Abdul Basir. Gimana kabar, bro? Aku alhamdulillah baik. Aku baru paham nih, Bang. Aku baru paham nih apa nih live-nya apa nih maksudnya. Oke, baru paham nih live-nya apa. Selama ini belum paham, bro. Lu gaya lu keren banget. Keren bener-bener sih.
nih? Diskusinya Ini mulai benar. dulu dong. Ganteng nggak bang? Oke, Bang, saya mau tanya dulu Abdul Basir. Ini Anda Muslim? Ya muslim. Muslim. Gimana? Apa yang mau Anda Muslim sampaikan ganteng. nih? Ya coba bang Edis dulu dah apa coba. Ya, Diskusi ya. gini. Ada nggak orang yang mempertuhan pohon? Udah mulai macet-macet. Ada nggak orang yang mempertuhan Ulang, Bang patung? Edis, ulang. Ada nggak orang yang mempertuhan patung? Ya ada. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan manusia? Ada. Aduh, sayangnya macet-macet teman-teman. Aduh. Oke, Abdul Basir, nanti beli sinyal dulu ke warung ya. Pergi dulu ke toko penjual pulsa. Bang, beli sinyal dulu bang. Sinyal saya udah begini macet-macet. Ya, sorry ya bro ya. Soalnya macet-macet. Oke? Jangan dulu, santai dulu. Mungkin, Iya, nanti mungkin- kalau sinyal udah bagus mungkin saya naikin lagi. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Reza. Ini kemarin dia sudah Muhammad Reza, udah janjian ya. Jadi kita tepati janji kita ya. Oke, Muhammad Reza, silahkan. Hei, Akan haleluya kamera dis. Anda. Oke, haleluya dis. Salon. Tepuk tangan buat Tuhan. Aduh, belum kamu ini sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Apa? Kenapa? Apa saya? Loh, emang apa saya keluarkan kata-kata dia baik? Kenapa kamu mengucapkan haleluya? sorry. Oke, sekarang gini. Enggak, Sesuai perjanjian. Nah, saya bahas dulu. Coba saya bahas dulu Oke. perkataan kamu ya. Orang Islam itu sering meledek kata-kata haleluya. Oh, maaf. Seperti maaf, Abdul maaf, kalau saya Somad juga meledek haleluya. Kapan dia katakan kapan? Ini kalau saya Emang- bicara boleh gini. Kalau saya bicara bisa nggak kamu nggak panik? Loh, saya nggak panik. Selama saya berdiskusi dengan Oten, nggak panik pun saya. Baik. Mau baik. tanya apapun, nggak panik. Baik. Jadi dengarkan dulu saya ya. Pernah dengar Abdul Somad mengucapkan kata-kata haleluya itu dengan nada ejekan? Oh iya, pernah. Baik. Nah, Barusan pun tadi kamu Tapi memplesetkan. gini, Tenang dulu, gini, saya baru ngomong. gini. Tenang. Nanti ada saya giliran mau jelas. ngomong. Ya. Nanti ada giliranmu ngomong. Tenang dulu. Jadi barusan ikutin, pun tadi kamu Asik. mengucapkan kata-kata haleluya itu, suara kamu berisik sekali. Oh iya. Bener, ganggu banget suara kamu. Oke, sorry. Baik. Kalau kamu mau diskusi saya turutin. Tapi kalau kamu hanya pamer suaramu besar, kita sudah saja diskusinya. Enggak pamer. Baik. Jadi setelah Abdul Somad mengucapkan haleluya itu dengan kata-kata ejekan, kamu pun tadi mengucapkan kata-kata haleluya itu dengan plesetan menjadi haleludah. Sekarang begini. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'an, Loh, kamu nggak usah mengklaim- kemana-mana dulu, Dis. Saya kan udah perjanjian. baik, saya mau kamu nanya. di bawah dulu. Kamu di bawah dulu kalau begitu. Ya udah. ngomong terus masalahnya. Jadi teman-teman begini ya. Orang Islam itu kalau ketemu kata haleluya itu diejek-ejeknya. Tapi orang Islam nggak tahu bahwa nabi-nabinya itu menggunakan nama itu. Yahya, itu ada kata yahnya di situ. Kemudian Zakaria juga ada kata yahnya di situ. Tapi tidak ada satu nabi pun dalam Al-Qur'an yang mengandung nama Allah. Nggak ada. Jadi orang Islam ini memang sakitnya itu sudah akut. Coba Abdul Somad, berani nggak dia naik ke sini? Di dalam Bible, haleluya itu artinya terpujilah Yah. Yah itu merupakan kependekan nama Tuhan. Haleluya, begitu. Nah, nama-nama nabi-nabi di dalam Bible itu mengandung nama Yah itu. Zakaria, Yesayahu, ya kan? Yohanan, Matatyahu, itu mengandung nama Yah di dalamnya. Di dalam Al-Quran pun nabi yang dicolong oleh orang Islam mengandung nama itu. Coba sebutin nabi yang ada nama Allah di dalamnya. Nggak ada. Kalau ada satu nabi yang ada nama Allah di dalamnya, saya terjun dari Monas. Kalau naik ke sini cuman pamer gede-gedean suara kayak Nandar, nggak usah. Di sini itu yang kita perlukan itu kualitas, ya.
kualitas di sini yang kita perlukan, bukan gede-gedean suara, oke? Baik, kita kasih naik lagi ada Fahri. Fahri. Ya, Fahri, silakan nyalakan kamera. Halo Fahri. Ini Fahri ini ketakutan ini sama saya ini dari dulu. Takut banget dia naik ke sini cuman mau kau lapor sama Jibril sama Allah sana. Oke Fahri, berarti kamu saya blokir dulu 1 minggu. Nah, kamu akan saya blokir dulu selama 1 minggu lamanya supaya kamu tidak mengganggu acara ini. Bingung hari ini, gak ketemu. Yuk silakan. Kalau kalian sudah tidak punya nyali, jangan memaksakan naik ya. Yuk, kita kasih naik ada Imam Boy Hari. Imam Boy Hari. Biasanya Imam Bukhari, ini Imam Boy Hari. Imam Boy Hari. Yuk, Imam Boy Hari, silahkan nyalakan kamera Anda. Ini udah 20.000 orang nih, orang muslim nggak ada satupun dari tadi yang berkualitas. Ya, silakan Imam Boy Hari. Muslim, Bang? Lihat kan, udah macet kan? Apa kalian melihat ada orang Islam yang melakukan perlawanan? Mereka hanya bisa rame-rame geruduk orang. Lihat tuh, udah kabur lagi. Udah kabur lagi teman-teman. Barusan saya lihat video-video ya, di mana ada Habib Rizik mengadakan kajian, ya kan? Siap menjaga damai. Siap menjaga ketertiban. Saya juga heran gitu, kenapa masih ada orang yang nonton acara ini? Jadi maksud saya begini teman-teman, Islam itu kalau kalian lihat dari sejarahnya sampai hari ini, itu kerjanya itu bikin rusuh, bikin rusuh. Bahkan Muhammad pernah berkata begini, barang siapa yang mengganggu kafir Zimmi, maka dia akan berhadapan denganku. Seolah-olah memang pengikutnya Muhammad tuh memang tukang ganggu. Iya. Jadi pengikutnya Muhammad ini memang kerjanya itu menyerang orang, kemudian mengambil harta jarahan, merampas orang begitu. Kemudian Muhammad bilang, barang siapa yang mengganggu kafir Zimmi, maka dia akan berhadapan dengan saya. Jadi statement itu membuat satu gambaran bahwa memang pengikutnya Muhammad ini kerjanya ganggu-ganggu orang. Ganggu ini, ganggu itu, ganggu ini. Coba ada nggak? Ada nggak perkataan Yesus di dalam Injil yang kayak begitu? Yang sejenis kayak begitu? Nggak ada. Karena memang tidak ada pengikut Yesus yang kerjanya ganggu orang. Makanya dalam ceramah-ceramah, siap menjaga ketertiban, siap menjaga kedamaian, takbir. Karena memang ada sebuah kesan, ada sebuah kebiasaan bahwa mereka kerjanya bikin rusuh perdamaian. Itu udah dari dulu, udah penyakit itu sama mereka, penyakit. Makanya kerja mereka itu geruduk orang, mempersekusi orang, dan mereka bangga dengan itu. Ya, barusan kan kejadian keributan di pengajian ini di Pekalongan apa di mana itu kejadiannya? Lupa saya. Kan si Rizik yang diskusi ngadakan acara pengajian kemudian rusuh. Di mana itu? Di Pekalongan apa di mana? Pemalang, ya Pemalang. Iya, seperti itu. Kerjanya menutup mecah-mecahin etalase orang. Ya kan? Ada orang yang lagi biasanya kalau ada proyek, nongol itu minta. Ya kan? Iya, itu banyak gitu yang seperti itu. Ada proyek-proyek di mana datang ormas-ormas tuh minta duit. Itu udah kebiasaan, udah mendarah daging kayak begitu. Ya. Jadi ya mau gimana lah ya. Memang mereka hidup dari seperti itu. Mereka hidup dari minta proyek, minta jatah keamanan, minta preman gitu. Mirip sama itu preman Cikiwul, tahu kan Cikiwul? Yang kemarin viral. Lu kagak tahu lu, gue preman Cikiwul. Pribumi asli Cikiwul. Aduh, kelakuan. Aduh, heran. Coba, zaman sekarang itu bukan zamannya lagi kayak begitu. Bantah dong. Argumen ini loh yang dipakai itu otak sekarang. Ya.
Tapi memang karena mereka tahu Muhammad udah nggak bisa dibela. Mereka itu tahu Muhammad tuh nggak bisa dibela. Makin kalian mencoba membela Muhammad, makin terbongkar nanti Muhammad tuh kayak gimana. Makanya yang mereka lakukan hanyalah mempersekusi orang. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Mamas Didin. Kasih naik Mamas Didin. Ya, Mamas Didin, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo, Mamas Didin. Ini Muslim lagi nih. Muslim nggak baru. Muslim mogok bicara. Muslim kehabisan akal. Luar binasa. Kalian sudah lihat? Lihatlah. Kalian melihat kan? Mau yang dibela apa? Nabinya kena sihir. Nabinya nyuruh orang berbuat mesum atau kabur beneran. Coba. Nyuruh orang nyusui yang bukan suaminya. Coba siapa lagi? Nabinya apalagi menikahi anak di bawah umur. Nabinya ngerjain petani kurma. Aduh, apanya yang mau dibela? Makanya sekarang mereka lagi mogok bicara. Aduh, mogok bicara mereka. Yuk, kita masih cari Muslim ya, yang ya bersuara lah ya. Mereka sudah tidak punya lagi kemampuan, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Cahyono Yono. Oke, Cahyono Yono. Ya, Cahyono, selamat malam. Cahyono. Siap menjaga ketertiban. Siap menjaga persatuan. Entah apa yang mau dijaga-jaga. Memang otaknya udah di IQ gorila ya, memang gorila ya kayak gitu. Ya, Cahyono. Jangan gelap-gelapan, Bang. Halo. Gitu kan enak. Ketemu lagi. Bang Cahyono, saya mau tanya dulu nih, Bang. Muslim atau bagaimana, Bang? Halo, Bang. Muslim, Bang. Muslim. Apa yang mau Anda bantah, Bang? Apa yang mau Anda utarakan? Sinyalnya macet-macet lagi. Bang, ada apa dengan sinyalmu? Halo. Perbaiki dulu sinyalmu ya, perbaiki dulu. Nanti kalau sinyalmu sudah bagus, baru naik lagi ke sini. Aduh. Teman-teman, kalau kalian nge-host ya, kalian itu nanti akan pening sendiri dengan kelakuan orang Islam. Entah sinyalnya macet-macet lah. Kalau sinyal macet-macet sih masih mending, otaknya yang macet-macet. Yuk, silakan. Kenapa sih kalian begitu? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Meli Giawa. Coba kita kasih naik Meli Giawa. Ya, selamat malam Meli. Selamat malam, Bang. Salam. Oh, pria. Shalom, Bang. Salam. Shalom. Abang ini Muslim atau Kristen, Bang? Aku seorang Kristen, Bang. Kristen. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik, Bang? Ya, cuma nanya kabar Abang lah. Ternyata sudah menular juga. Tapi memang mereka kadang nggak dengar, teman-teman. Besok saya bikin saja tulisan ya, Kristen dilarang naik begitu. Karena kita ngomong 1000 kali kayaknya mereka nggak dengar juga. Karena orang yang lalu lalang di platform ini itu terlalu banyak, teman-teman. Makanya kadang-kadang kalau kita tutup acara, total keseluruhan penonton itu bisa sampai 300 sampai 500 ribu orang, bayangkan. Jadi orang muternya itu
Banyak sekali teman-teman ya. Kadang dia datang 10 menit pergi begitu ya, banyak. Jadi dia nggak dengar mungkin ya. Kita maklumi saja. Oke, kita kasih naik ada Theo. Islam itu bang. Ya bisa jadi dia ngaku-ngaku Islam. Ngaku Kristen. Kak Edis. Avocado makasih. Ya Theo, silakan nyalakan kamera. Kak, aku cuma mau bilang tadi itu kan ada yang namanya Yang itu yang dia dari Taiwan, dia lagi cari tempat untuk konseling mengenai pembaptisan. Aku kebetulan juga ada di Taiwan, aku bisa dia bisa konfirmasi dia kan di ini kan di Taoyuan. Aku bisa hubungkan dia sama orang yang ada gereja di di Taoyuan. Jadi minta tolong Bang Edis nanti bilangkan dong sama yang tadi kakak yang naik itu. Boleh di inbox langsung mungkin Kak Theo. Iya, tadi aku inbox nggak di read gitu, biar sekalian kan kita langsung tangkap jiwa-jiwa. Oh iya, memang kadang-kadang kalau belum berteman, kadang-kadang kita nggak tahu kalau ada pesan masuk itu kalau nggak dicek. Iya, jadi minta tolong itu aja sih. Boleh. Ya. Nanti kalau ini saya kasih tahu lagi. Nama Theo. Iya. Theo ya. Oh, iya, satu lagi Kak. Buat teman-teman yang ada di Taiwan yang yang butuh pengajaran atau kakak-kakak rohani untuk untuk dibina dalam pelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab, boleh DM aku bisa bantuin kalian untuk tahu gereja-gereja Indonesia yang ada khususnya di Taiwan ini, di mana aja, di daerah mana aja aku tahu. Jadi kalian bisa konfirmasi ke aku, nanti aku konfirmasi ke daerah-daerahnya itu. Baik. Thank you Kak. Sama-sama. Baik, saya turunkan ya. Terima kasih Kak. God bless you. Semangat Kak. Ya, oke. Baik, saya turunkan ya. Ya teman-teman. Jadi di dunia internet sekarang ini itu sudah tidak bisa lagi kita terlalu private begitu. Karena dimanapun nanti Anda ngomong saya di Taiwan, pasti ada orang lain juga di Taiwan. Atau saya di sini pasti ada tahu juga begitu. Jadi tenang saja teman-teman ya. Dunia media sosial ini sudah di mana-mana. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Ya, Anda dimanapun nanti pasti ada juga nanti orang yang di situ yang tahu ya, seperti itu. Kecuali Anda di mana namanya? Bangladesh. Kalau di Bangladesh mungkin nggak ada. Oke, tapi tetap juga ada pasti ya. Salah satu penonton ini pasti juga ada di Bangladesh ya. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Sabar. Kita kasih naik ada Eli Sanjaya Nababan. Eli Sanjaya Nababan. Oke, ini saja. Loh, terpental. Sudah naik-naikkan terpental. Kita kasih naik ada Karya Immanuelia. Oke, coba kita kasih naik Karya Immanuelia. Ya, Karya Immanuelia. Ya, silakan nyalakan kamera. Karya Immanuelia. Halo? Ya, halo Bang. Sangat berisik itu Kak suaranya. Silakan nyalakan kamera, apa yang mau Anda sampaikan? Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Bang, gimana Bang? Ya, karena kangen aja sama Abang makanya ingin gabung. Ya, kita turunkan lagi ya. Jadi ternyata banyak juga yang nggak dengar teman-teman ya. Teman-teman sekalian, ini bukan acara kangen. Teman-teman gini, saya bukannya kejam, bukannya sombong, enggak teman-teman. Ini bukan acara begitu teman-teman. Ini bukan acara saya Bang begini, saya bukan begitu teman-teman. Ini acara diskusi antara saya dengan Islam. Gimana ya caranya? Aduh, gimana saya pusing. Teman-teman, kalau Anda Kristen, tariklah permintaan naik itu teman-teman. Yang muslim mau naik itu jadi susah, jadi ketimpa dengan kalian. Ini ada 99 orang ini mau mengajukan permintaan naik ini. Yang muslim jadi ketimpa di bawah. Gitu loh. Ya. Coba teman-teman sekalian, kalau kalian Kristen, tidak perlu kalian mengajukan permintaan naik. Cukup teman-teman itu nonton saja dari bawah ya. Oke teman-teman.
Ya, ini terlalu banyak ini orang yang mengajukan permintaan ini sampai 99 orang. Saya jadi bingung ini mau naik aja. Bingung saya mau naikkan yang mana ini semua ini. Oke, coba kita kasih naik ada Ian ya. Kita kasih naik Ian. Ya, selamat malam Ian. Yo, malam Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. I don't know. Muslim Bang. Nah, hilang lagi kan? Ya, kita akan blokir teman-teman. Kalau ada Kristen naik ke sini, cuman ngomong-ngomong gak jelas itu kita blokir. Kita kasih naik ada Racelina. Coba kita kasih naik Racelina. Racielna. Sungguh nekat yang nyata. Ini di gelas ini nggak ada tertulis ini gelas. Mana dalilnya ini gelas nih? Mana ada tulisan di sini menyematkan bahwa ini gelas? Mana? Ada nggak? Oh, tuh udah keluar naganya kan? Tidak ada di sini tertulis bahwa ini gelas. Apakah ini bukan gelas? Kamu nanti dilempar batu kalau ini bukan gelas gimana? Itu yang disebut dengan argument from silence. Tahu nggak apa itu argument from silence? Sebuah argumen yang menyatakan sesuatu adalah bukan itu karena tidak mengatakannya. Mana bisa seperti itu? Pernah nggak dari tadi saya ngomong bahwa saya laki-laki? Nggak ada saya dari tadi ngomong bahwa saya laki-laki. Baru sekarang. Tapi apakah itu menjadi bukti bahwa saya bukan laki-laki? Tidak. Adakah dari tadi saya mengatakan bahwa saya ini Mister atau Tuan Edis? Ada? Nggak ada. Tetapi itu bukan berarti ketika ada orang menyematkan kepada saya panggilan kepada saudara Tuan Mister Edis. Nggak salah. Sematan itu tidak salah disematkan kepada saya. Walaupun di KTP saya nggak ada tertulis Mister Edis, nggak ada. Muhammad juga begitu, botol. Di dalam Al-Quran nggak ada tertulis Rob Muhammad, nggak ada. Tetapi bukan berarti Muhammad bukan Rob kalian. Kalau kalian mau belajar apa arti Rob itu, dan sudah diakui ini Muslim yang ngakuin ini. Nih, perhatikan. Ini loh, lawan debat saya nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Tuh, Rob kalian dua. Allah Rob kalian, Muhammad Rob kalian, sama-sama Rob. Gimana Anda ini? Oke, kita lanjutkan kembali. Ada saudara Untung Munandar. Ya, silakan. Untung Munandar. Bukan Rugi Munandar ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Nah, kabur kan? Kabur mereka. Oke, kita dari tadi saya belum iklan itu. Oh, jangan. 2 jam 30 menitan. Ya, teman-teman sekalian ya. Para pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Teman-teman, saya beriklan lagi teman-teman. Kita ada program untuk pendirian rumah apologet di sini. Supaya kita bisa berapologet dengan tenang. Karena kita sudah punya tempat. Nah, kepada teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, yang senang dengan channel Edis TV, yang tiap hari nanya, "Bang, kok nggak siaran, Bang? Mana nih, Bang? Kok nggak live, Bang? Di mana kami sudah Teman-teman, jangan hanya menonton saja, jangan hanya bilang saja mendukung-dukung. Saya dukung, Bang, saya mendukung, saya mensupport. Jangan hanya seperti itu. Teman-teman bisa melakukan hal-hal atau bisa ada actionnya untuk mensupport Edis TV. Caranya bagaimana? Pertama, follow akun saya yang asli ini, ikuti yang asli. Kemudian absen hadir di sini, tap-tap layar. Bagikan siaran ini. Ambil video-video yang menarik, upload ulang, bagikan kepada teman-teman. Itu cara-cara yang paling sederhana. Kemudian ada cara yang kedua, teman-teman, kita ada program pendirian rumah apologet. Bagi teman-teman yang mau mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa mensupportnya di sini.
Saya balik ya. Nah itu. Teman-teman bisa menangkap layarnya, screenshot layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, ingin bersama-sama, ada kolekte juga teman-teman untuk rumah Apologet. Teman-teman bisa berkolekte di sini. Kalau Pak Pendeta berkhotbah 30 menit sudah selesai, ada kolektenya. Nah saya sudah 2,5 jam nih, ada kolekte untuk pendirian rumah Apologet. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport, boleh teman-teman support di sini ya. Kita kasih 10 detik. Bagi teman-teman yang nonton YouTube juga itu ada tulisan berjalan. Makasih Bang Aman. Thank you Bang. Thank you. Terima kasih Bang Aman. Makasih. Ya, Bang Aman, makasih ya. Ya, silakan teman-teman ya. Bisa tangkap layarnya, yaitu screenshot. Yang di YouTube ya, itu ada tulisan berjalan. Ya, ada tulisan berjalan. Ya. Oke. Begitu. Banyak muslim kejang di kolom komentar. Syirik, kejang, musyrik, kacian deh lo. Kenapa kalian musyrik dan syirik begitu? Bilang saja kalian tidak suka kalau ada banyak yang surup kejang. Jangan kejang, jangan surup ya. Itu adalah dampak daripada tidak bisa berapologet dari Konoha. Seandainya orang Kristen boleh membahas agama Islam di negeri Konoha, tidak perlu ada rumah-rumah apologet buat apa? Dari rumah sendiri bisa. Kalau orang Islam membahas agama Kristen, ya seperti Juma, Ucu PA, ya kan, dan lain-lain itu, mereka aman-aman saja, tidak ada yang menggunakan. Justru kalau misalnya Uncu PA, ya, Jijuma dan kawan-kawan itu yang mengadakan tempat berapologet, nah itu yang perlu dipertanyakan. Karena sudah ada rumahnya ngapain. Nah, beda dengan saya. Saya ini dipersekusi. Sampai saya pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Pindah. Sebelum kalian nonton saya ini, teman-teman, sebelum kalian lihat saya ini, saya itu pindah sana, pindah sini, lompat ke sana, lompat sini. Karena apa? Karena dipersekusi sama kadrun. Ya, jadi makanya kita perlu tempat supaya kita punya tempat yang permanen, ya, yang fixed begitu ya, di situ terus. Kita ada address ya, fixed address yang sudah nanti nggak pindah-pindah lagi seperti itu. Jadi itulah harapan saya, mudah-mudahan akhir tahun ya teman-teman ya, akhir tahun kita sudah ada tempatnya. Teman-teman, bagi yang mau mensupport, silakan. Hati-hati, banyak akun-akun palsu ya, akun-akun palsu yang membawa-bawa Edis TV ya. Pastikan teman-teman tidak keselip begitu. Makanya follow akun. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Santi dan Edis TV. Santi dan Edis TV. Namanya sudah cetar membahana ini. Iya, saya agak-agak sedikit ini dengan namamu ini, Santi. Ya, Santi, silakan nyalakan kamera. Hai Bang. Ini yang kemarin lagi. Abang aku. Gimana Santi? Abang, aku mau cerita Bang. Aku boleh apa nggak itu cerita? Santi? Apa? Sedikit ya Bang. Tolong didengarin. Silakan. Didoain. Kita gantian dulu denger ya. Silakan. Saya sambil ambil air minum ya. Silakan, cerita. Aku nungguin Abang deh. Aku mau lihat Abang. Loh, kemana? Hai Abang aku. Ya, silakan cerita, Santi. Aku mau cerita. Boleh, silakan. Ini kan Bang, aku ada pacar muslim kan. Muslim. Pacar muslim. Terus? Iya, aku kan seorang Kristen. Betul. Jadi pacar aku muslim. Terus kita udah pacaran 2 tahun lebih. Tapi aku diputusin Bang tadi jam 12. Terus? Itu kira-kira aku beruntung atau bagaimana? Iya beruntung. Kan banyak yang Kristen. Nanti banyak yang inbox kok. Bener ya Bang? Iya, kan masih banyak. Kan masih banyak cowok-cowok Kristen. Emang nggak ada cowok-cowok Kristen? Banyak. Udah berapa tahun ini Bang nggak ada cowok Kristen yang dekat. Oke, nanti yang jomblo-jomblo tuh silakan di inbox tuh. Ya Bang, tolonglah didoain juga ya Bang ya. Iya. Sudah? Belum Bang. Apalagi?
Maafkan aku ya bang, karena nama abang kesandingkan di belakang namaku. Ya nggak apa-apa, mau gimana? Terima kasih ya bang. Oke, baik ya, saya turunkan ya. Makasih bang. Sama-sama, saya turunkan ya. Kalau nggak salah itu yang kemarin yang anu itu ya, yang akhirnya dia kemana itu? Mengungsi ke Abdo. Kemana? Saya banyak. Oke, kita kasih naik ada Akang Samsul. Akang Samsul. Ini malah Sultan Brawijaya yang saya naik Akang Santu anu. Iya, Sultan Brawijaya, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo, salam. Shalom, Bang. Kristen, Bang. Iya, Bang, Kristen, Bang. Kristen. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Waduh, nggak bisa on cam pula nih, Bang. Baik, saya turunkan langsung. Baik, kalau begitu ya. Kita kasih naik ada Akang Samsul. Akang Samsul. Aduh, Nyai. Ya, silakan. Mana nih Akang Samsul, kemana? Kok hilang Akang Samsul, kemana ini Akang Samsulnya? Allah. Akang Samsul kemana? Oke, kita kasih naik ada Sofia Kuai. Sofia Kuai. Ya, silakan Sofia Kuai, karena malam minggu teman-teman ya, kita mungkin nggak tahu nih apa panjang atau bagaimana. Ya, Sofia Kuai, silakan nyalakan kamera. Aku mau bicara. Ika Edis TV, makasih. Ya, silakan nyalakan kamera Sofia Kuai. Duduk di sana. Oke, baik, kita turunkan ya, karena ada bayi, kita turunkan. Kita kasih naik ada ini Lona, ini udah kemarin udah datang kalau nggak salah ini Lona. Lona R mana? Iya kan? Ini kan Lona yang kemarin kan? Iya Bang Edis. Ya, silakan Lona nyalakan kamera. Yuk, silakan. Kemarin saya ada lagu loh buat kamu loh. Lona, Lona gayamu mempesona. Oh ya, oh ya. Na. Laksana sang primadona. Iya Lona, kenapa gelap-gelapan? Jangan gelap-gelapan Lona. Coba cari kamera yang anu, yang terang coba. Ntar kalau gelap-gelapan jadi nabi lagi. Ya gimana Lona? Gimana? Halo? Sudah dinyanyikan gaya mempesona, tetapi malah gelap-gelapan. Tidak bisa saya dengar, suaramu tidak bisa saya dengar. Teman-teman bisa mendengar suaranya? Oke, coba perbaiki dulu perangkatnya ya. Nanti kesini lagi. Perbaiki dulu karena suaramu tidak bisa kami dengar. Oke. Kita naikkan ada sabar ya. Nare coba kita, atau Yuda ini ya, coba Yuda Septa Harmawan. Oke, Yuda Septa, silahkan nyalakan kamera Bang. Halo, Yuda Septa. Ya Bang, nyalakan kamera Bang Yuda. Hai. Lagi di jalan ya Bang ya? Hai, selamat malam. Nanti kena ban loh Bang kalau gitu kan. Lagi berhenti atau lagi di jalan? Ya, enggak apa-apa, ini lagi berhenti kok. Oke, kalau lagi berhenti sabuknya dilepas. Lagi berhenti, lagi di jalan, lagi berhenti sabuk. Siap. Gitu, biar tidak dilihat oleh TikTok sedang mengemudi. Ya, Bang Yuda ini Muslim. Oke. Saya Kristen Bang, cuman saya ini gini. Kemarin ada yang WA saya pakai nomor Brasil Bang. Itu Edis TV. Ada WA saya itu pakai nomor Brasil. Nah, terus ini itu sudah saya umumkan. Apologetnya itu pakai rekening BNI. Iya, pakai nomor rekening BNI itu namanya. Jadi cara-cara ada, nanti saya screenshot ya Bang ya. Ya, ciri-cirinya begini, saya kasih tahu Bang. Ciri-cirinya begini. Tidak pernah satu kali pun saya tiba-tiba ngirim pesan ke seseorang. Nah, betul. Itu kemarin langsung WA saya. Ya. Video kalau call, itu sudah pasti palsu. Tapi ini iya betul. Saya ini
BNI-nya itu bukan nama abang. Namanya siapa? Siapa ya kemarin itu ya? Jibril kan? Nah itu. Ya Jibril Maulana, itu kerjaan Islam. Memang Islam. Iya. Itu kerjaan orang Islam, Bang. Tapi dia pakai nomor Brasil loh, Bang. Pakai nomor Brasil di WA itu. Ya, itu nggak tahu. Iya, saya. kota Brasil gitu. Ya. Pokoknya ciri-cirinya. Berarti dia hebat ya, bisa menyadap nomor Brasil itu ya. Pokoknya gini, saya kasih tahu sama seluruh penonton yang ada di sini juga. Saya tidak pernah tiba-tiba ujuk-ujuk inbox orang. Nggak pernah satu kali pun. Nah, benar. Nggak pernah satu kali pun. Ya, kemarin itu langsung WA saya. Iya. Langsung video call. Itu sudah saya sudah saya umumkan. Ini channel palsunya itu ini, saya kasih tahu. Mana sih ya? Nekat yang nyata ini berarti ya. Itu makanya teman-teman, ini selalu saya bilang nih, awas akun palsu, makanya saya bilang. Nah, saya juga herannya, yang saya heran begini, masih aja ada orang Kristen di situ yang komen. Semangat ya, Bang. Saya umumkan ya, kalau ada orang tiba-tiba inbox Anda, tiba-tiba ngaku Edis, pasti palsu, udah pasti palsu. Nggak usah lagi ngomong sama saya, pasti palsu. Begitu. Saya nggak pernah satu kali pun nomor rekeningnya bukan namamu. Ya, nomor rekeningnya bukan nomor namamu, Bang. Iya. Itu kerjaan orang-orang Islam. Itu sindikat mereka itu, Bang. Udah banyak mereka itu. Wah. Iya, benar. Gitu. Berarti mereka BU kayaknya, Bang ya. Ya, begitulah kira-kira. Makanya Oke. Pokoknya kalau ada akun-akun palsu di komen saja. Oke, makasih Bang Yuda. Ya, makasih Bang Yuda. Ya, Tuhan berkati, Bang. Amin. Turunkan ya Bang Yuda ya. Yo. Hati, mengemudi. Teman-teman sekalian, saya sudah bilang ya, teman-teman penonton Edis TV, kalau kalian melihat Edis TV, bukan berarti itu saya. Di TikTok hanya ada 2 akun saya yang asli. Sedangkan yang 160-an lebih itu semuanya akun bodong semua itu. Bukan akun saya. Di Facebook tidak ada satupun akun saya yang debat-debat. Satupun itu bukan akun saya. Di Instagram, di mana satupun bukan akun saya. Jadi bagaimana caranya, Bang, supaya saya tahu itu akun ori akunmu? Caranya gimana? Nih, saya balikin dulu kamera saya. Saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membedakan akun asli, akun palsu. Nih. Kalau teman-teman mampir ke kolom pencarian TikTok nih ya. Kalau kalian ketik Edis TV begitu ya, terus ketik users atau pengguna, nanti kalian akan menemukan banyak sekali Edis TV nih. Ya. Dan ketahuilah, ini semuanya ini nggak ada satupun yang punya saya ini. Kecuali punya saya itu hanya ada 2. Nih yang sedang live ini. Ya. Ini akun saya asli nih. Cara mencarinya itu @edistv asli. Nah, followers saya itu udah 571.000. Sebentar lagi 600.000. Kayaknya akhir tahun kita udah 1 juta followers. Nah, saya hanya mengikuti 1 orang. Nih, yang saya ikuti inilah yang akun saya yang asli. Ya, nih. Ini akun saya asli juga. Nah, saya juga hanya mengikuti akun yang asli. Jadi kami berdua saling follow nih. Akun asli memfollow akun asli. Itu cara bedainnya. Tidak ada selain daripada itu. Kalau teman-teman tidak bisa mengirim gambar kepada saya, di sini teman-teman nggak bisa ngirim gambar kepada saya. Kalau teman-teman mau ngirim gambar ke akun saya yang satu ini, nah ini akun saya juga. Nah, kalau teman-teman kirim ke sini bisa, kirim gambar, kirim foto bisa ke sini. Karena akun ini saya buat di Indonesia yang ini, akun kecil ini. Ya. Nah, lalu di mana lagi yang asli? Nah, teman-teman bisa lihat ini ada kolektor pembangunan rumah Apologet ini, ada YouTube ini. Nah, ketik aja ini YouTube ini. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, klik saja next. Bentar ya. Misalnya ini YouTube ya. Nah, ini tidak tahu kenapa nih tulisannya. Bentar, sabar ya. Nih, ada tulisan YouTube ini. Nah, ini juga YouTube saya asli nih. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa dibuka. Yang jelas YouTube saya ini. Nih. Jadi selain daripada itu tidak ada akun saya ya. Hanya itu. Selain daripada itu pasti bukan akun saya. Kalau teman-teman lihat ada jualan kacamata lah, jualan inilah, video saya diambil terus support ya dengan cara itu, semua akun bodong semua itu. Ya, pastikan teman-teman. Jadi jangan tanya kepada saya, ini akun aslimu bukan, atau caranya begitu. Kalau tiba-tiba aja inbox ya,
kirim pesan kepada kalian. Ingat sekali lagi, kalau ada Edis TV tiba-tiba inbox, "Bang, saya begini bang, nomor saya ini." Blokir, langsung blokir aja. Langsung blokir, itu pasti penipuan ya. Seperti itu. Nggak pernah saya itu langsung berinisiasi nginbox orang, itu nggak pernah. Begitu ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada petir, tahu-tahu kirim pesan, "Bang, saya dari begini." Nggak ada. Satu-satunya orang yang pernah saya inbox tiba-tiba itu cuman ada seseorang, saya cuman minta nomor HP dia karena saya ada perlu, cuman itu aja ya. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Ini sehubungan dengan banyaknya ini ya. Makanya sekarang sudah saya tulis ini, awas akun palsu. Jadi teman-teman pastikan kalau teman-teman memfollow Edis TV, lihat yang Anda follow itu Edis TV asli atau enggak. Kalau tidak asli, makanya di unfollow saja. Yang membuat mereka berkembang itu ya penonton juga. Begitu. Ada channel-channel yang saya rekomendasikan. Channel-channel yang mengambil konten saya, kemudian menguploadnya, diedit, dibagusin, dirapikan. Itu yang saya rekomendasikan. Ada channel Immanuel, itu bagus tuh channel itu. Terus Tung Kriung TV. Tuh. Anda silahkan buka akun, terus Anda mengupload video-video saya yang sudah dirapikan, sudah bagus, nggak apa-apa. Tapi pakai sungguh nekat yang nyata ya teman-teman ya. Kita kasih naik, ada Sina S. Perempuan banyak banget teman-teman ini. Ngantri di kolom antrian nih. Kayaknya perempuan-perempuan sudah pada berani berbicara ya. Zaman emansipasi wanita nih. Kalau di zaman Muhammad wanita, waduh. Keluar rumah saja tidak boleh. Harus ada muhrimnya, pasangannya. Ya silakan, Sina S. Nyalakan kamera Anda. Sina? Halo Sina? Ini gimana ini? Sudah saya naikkan tapi tidak bicara. Baik, saya turunkan ya. Katanya wanita bicara tapi diam saja. Oke, kita kasih naik, ada Alpha Woman. Sayangnya namanya tidak asli. Alpha Woman Miss Volba. Silakan nyalakan kamera Alpha. Suara menggema lagi. Alpha. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik yang selanjutnya. Ini banyak perempuan-perempuan tapi kok dikasih naik diam-diam saja. Ini gimana? Kita kasih naik Elida. Sebentar, mana tadi Elida ya? Minang. Inilah teman-teman ya. Jadi dia itu gerak terus teman-teman. Saya hampir tidak bisa memencet angka dengan tepat, memencet tombol dengan tepat karena gerak terus dia teman-teman. Sebentar ya, sabar. Ini akibat orang-orang ini memaksakan diri nih mau naik-naik ini teman-teman. Gerak terus. Gerak terus teman-teman. Rerean. Ya, Rere. Selamat malam, Rere. Halo Rere. Kan? Oke. Kita kasih naik, ada Arini. Halo Arini. Apakah karena orang-orang sudah pada tidur semua ini teman-teman? Oke. Tidak terdengar. Kenapa ini teman-teman? Baik, saya turunkan ya. Kami tidak bisa mendengar. Kami tidak bisa mendengar suara Anda. Kita kasih naik, ada Rian Syah.
Tuh kan, nggak bisa tepat saya pencet teman-teman. Saya mencet Riansa, yang saya pencet itu orang lain karena gerak terus dia. Jadi karena udah penuh orang-orang ini, ketika saya pencet siapa gitu, saya mau pencet Riansyah itu nggak pas. Nah ini pas. Riansyah. Ya, selamat malam Riansyah. Selamat malam Bang. Ya, silakan Riansyah, nyalakan kamera. Ya. Ya. Muslim Bang. Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya mau tanya Bang. Apa itu Bang? Bang Edis mengakuin bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Pertanyaannya, adakah yang lain daripada ini Bang? Enggak Bang, saya nanya, saya kan jujur. Iya, temanya kenapa? Nggak ada yang lain daripada ini. Soalnya orang sudah bosan bahas itu Bang. Sudah bosan. Bang Edis mengakuin bahwa Tuhan itu Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan gitu aja Bang. Iya, terus? Mengakuin. Iya. Oh ya, saya tunjukkan kamera Bang, apa video? Nih. Ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya yang lagi, tapi ini definisi tadi dia. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus itu ya. Kamu meyakini itu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan sikapnya atau tidak, saya jawab. Ya. Sudah belum? Sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Sudah. Cuma menunjukkan itu Bang Edis. Sudah. Bang Terus Edis apa kan poin Anda? Bang Edis kan tidak mengakuin bahwa Tuhan Yesus Tuhan, bukan? Toh? Sudah bicaranya? No, malah marah-marah sendiri. Enggak, bukan. Kenapa Anda marah-marah? Kucing, bukan sama Bang Edis, kucing. Terus kan sudah. Bang Edis tidak mengakuin bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Konteksnya Bang Edis gimana aneh? itu konteksnya? Itu video Bang Edis sendiri toh yang bilang. Yesus bukan Tuhan maksudnya gimana? Ini kan Bang Edis yang bilang. Waktu itu sedang membicarakan apa ya memang? Mau diputar lagi? Nggak usah, udah cukup sekali aja. Waktu itu sedang membicarakan apa? Diajak ngobrol malah nunjuk-nunjukin lagi. Aduh. Sudah berapa kali kita jelaskan, masih saja tidak nyambung-nyambung mereka ini teman-temannya. Kadang-kadang kita capek sendiri yang dibahas. Saya sudah sering mengatakan tema tentang Yesus Tuhan, Muhammad Tuhan. Itu sudah sebulan kita bahas lamanya. Sudah kita bahas ini. Sebulan lamanya kita bahas. Sampai orang itu sudah ini sama saya, inbox saya terus, Bang, kenapa temanya hanya itu terus? Tapi bagaimana teman-teman kalau Muslim datang yang dibahas itu lagi. Aduh, kita naikkan dulu satu Muslim yang agak ini. Tadi kayaknya saya lihat ada Azam ini. Di mana Azam ini ya? Apa kita mau bahas itu lagi teman-teman? Kurang jelas kah itu kita bahas di tema-tema sebelumnya? Mana tadi si Ajam tadi? Saya melihat dia tadi si Ajam. Kenapa dia hilang? Tidak kelihatan si Ajam di sini. Kita membahas Muhammad Tuhan itu, Yesus Tuhan itu. Nah ini Ajam masih ada. Kita kasih naik dulu Ajam. Ajam hilang. Iya Ajam, silakan Ajam. Mana tadi? Anda sudah saya naikkan kok hilang. Kita kasih naik ada Muslim. Coba kita kasih naik Muslim. Ayo silakan. Oh ini Ajam sudah kelihatan nih Ajam. Ya Ajam silakan nyalakan kamera Anda. Halo Ajam. Baik, saya turunkan ya. Sinyal tidak ada Ajam. Anda naik ke sini tapi sinyal tidak ada. Ayo silakan coba angkat tema yang lain. Itu tema sudah kita bahas sebulan berturut-turut. Orang udah bosan bahas tema itu. Kita kasih naik ada Bung Zu. Silakan Bung Zu. Ya silakan Bung Zu, nyalakan kamera Anda.
Halo, malam Bang Edis. Halo. Silakan. Salam. Kristen Bang. Kristen Bang, sabar bangsa. Mohon 2 menit saja mau omong dengan Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera. Gelap-gelap di sini. Oke, baik, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Hamdan. Mansri. Nah, ini Bang Azam lagi naik lagi. Dia Azam naik lagi. Ya, Azam. Silakan nyalakan kamera Azam. Ajam, kalau Anda naik ke sini, tolonglah modal lah sinyal sedikit Ajam. Bagaimana Anda naik ke sini sinyal saja Anda tidak punya? Coba silakan nyalakan kamera Ajam. Ini gara-gara perkara sinyal Anda tidak bagus Ajam. Lihat tuh macet-macet kayak begitu. Gimana mau diskusi macet-macet begini? Ajam, coba beli sinyal dulu yang bagus. Gimana Anda mau diskusi sinyal saja begitu? Kita kasih naik ada RD. Dari tadi ini RD ini mau naik terus nih, siapa sih RD ini? Ya RD, nyalakan kamera Anda. Dari tadi nih saya lihat RD ini bolak-balik terus nih. Ya, nyalakan kamera RD. Jangan kena kipas, Bang. Jangan dikipas, Bang. Oke. Silakan nyalakan kamera. Anda dari tadi tuh bolak-balik saya lihat pengen naik terus. Kenapa ini Anda mau naik terus ini? Coba nyalakan kamera dulu. Halo? RD, Anda dari tadi saya lihat itu naik terus. Anda mau bicara apa? Anda Muslim? Muslim. Silakan. Anda mau menyampaikan apa? Enggak, ini Bang Edis ini yang dibahas Nabi Muhammad mulu gitu loh. Enggak ada pembahasan lain gitu, Bang. Maksudnya Anda mau bahas di sini mau mas channel masak gitu? Ya berarti Anda salah forum. Gimana? Siap. Maksudnya mau bahas apa? Yang lain maksudnya gimana? Membahas ya, apa? Yang lain gitu loh, Bang. Kalau Anda mau bahas yang lain boleh. Anda buka komal sendiri, buka live sendiri. Anda bahas sendiri, masak-masak kah? Atau apa gitu. Aneh Anda ini. Coba Anda datang ke TVRI bilang ke TVRI bilang, atau ke TV One bilang, Bang, jangan siaran terus lah. Jangan siaran terus, sesekali lah. Bikin di acara TV itu, bikin acara TikTok gitu. Permintaanmu aneh-aneh saja loh. Oke lah, saya turunkan dulu. Anda ini naik, kirain saya mau bawa apa. Aduh. Kita kasih naik ada Vian. Ya, Vian, selamat malam. Bang Edis, setengah 12 tuh ini. Ya, Bang Edis, mohon maaf saya Kristen tapi saya ingin menyampaikan satu tema. Kan tadi permintaan dia. Baik, kajukan tema boleh lewat inbox Bang ya, lewat inbox. Silakan Anda inbox kalau Anda mau ngajukan tema apa. Kita berikan kesempatan dulu kepada yang muslim-muslim supaya mereka bisa atau memiliki kesempatan untuk membantah, untuk melakukan klarifikasi terhadap apa yang saya utarakan. Makasih Kak Simone. Ya, Syaki Farzan. Silakan nyalakan kamera Syaki Farzan. Mohon maaf, Edis tidak bisa nyalakan kamera. Soalnya tidak bisa menyalakan kamera, berarti dibawa dulu kalau begitu ya. Di sini tidak bisa Anda naik sini pakai akun bodong, nggak bisa. Ke sini naik pakai akun asli. Jangan Anda bikin akun sehari pengikut 2 baru Anda naik sini, nggak bisa. Nggak bisa ya.
Jadi Anda harus punya akun asli ya, Anda punya pertemanan jelas asli, orang-orangnya ada begitu ya. Kita kasih naik ada Hendris Blank. Hendris. Ya, Hendris, silakan nyalakan kamera Anda. Hendris. Baik, kita kasih turun ya. Ini orang-orang pada naik tapi kok diajak ngomong nggak berani ngomong, gimana sih? Ada apa kalian ini? Kalian ngajukan permintaan naik sampai di atas nggak berani ngomong, ini gimana? Kenapa ini? Kita kasih naik ada Hilmi Bashir. Hilmi Bashir. Ya Hilmi, silakan nyalakan kamera. Ya bang, Amelia yang jilbab tadi naikkan bang, soalnya abang kan udah janji. Amelia Nggak ada orangnya. tadi. Orangnya nggak ada. Ya gimana mau naikkan? Oh ya, menyampaikan itu aja bang. Kalau ada saya naikkan bang. Oke bang, turunkan abang. Ya turunkan. ya, nggak ada, orangnya nggak ada. Oke. Kalau ada saya naikkan, kan saya yang bilang. Tidak ada dia mau mengajukan permintaan naik. Di mana? Ada Amelia, mana? Nggak ada. Karena yang mengajukan permintaan kadang-kadang juga bisa ketutup ya teman-teman ya. Nih, ini ada 100 orang yang naik. Dan yang mau naik ini itu masih saja orang-orang Kristen masih saja mau naik, mau ngomong nggak jelas. Itulah yang membuat saya itu kadang kesulitan. Gitu. Kan sudah saya bilang tadi, kasih kesempatan kepada yang muslim. Tapi yang naik nih Kristen-Kristen pada naik. Nggak percaya kalian? Coba ya saya kasih naik ya. Kalau kalian nggak percaya yang Kristen-Kristen tuh tetap aja mereka mau naik. Coba saya kasih naik. Kalau kalian nggak percaya. Nih, misalnya saya ambil satu sampel. Contoh ya, kita kasih satu sampel misalnya. Nih, dia udah mulai hilang-hilang nih. Udah mulai gara-gara saya bilang begitu pada hilang nih. Coba kita kasih naik ada. Nih. Coba kalian lihat apakah dia Kristen atau bukan. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo? Ya, halo. Ya. Kristen, Bang? Iya. Tuh kan, kalian udah lihat kan? Iya. Nah, makanya kayak begini susah. Oke Bang, jadi kita harus tegas di sini Bang ya. Saya harus blokir Anda dulu karena yang seperti Anda ini yang saya maksudkan Bang, orang-orang yang sering mengganggu acara. Jadi saya blokir dulu ya. Saya blokir seminggu. Seminggu saya blokir. Nah. Ayo silakan lanjutkan kembali. Nanti seminggu lagi saya buka. Seminggu lagi nanti saya buka. Itu hanya sekedar pelajaran saja. Sudah saya bilang kalau Kristen jangan naik, kasih kesempatan kepada yang Muslim. Tadi yang mau naik-naik jadi ketutup tuh. Siapa tadi? Amelia mana? Saya lihat nggak ada di sini udahan. Nggak terlihat lagi dia. Kita kasih naik contoh Ana. Ana. Ya Ana, silakan nyalakan kamera. Kamu balik Sabah, tidak bisa lagi membayar sewa. Halo Ana. Selesai di Sabah tahun depan baru cari rumah sewa, kan begitu kamu sudah senang. Ya, tuh. Halo Ana. Saya masih berpikir keras ini gimana ceritanya orang-orang kalau naik tuh begini. Apakah mereka ini secara tidak sengaja memencet tombol naiknya atau bagaimana teman-teman? Kasih dekat kipas kan ada ikut sini Nen. Sudah panas kali. Tapi sendiri sudah bawa mesin. Jadi walaupun yang mengajukan naik ini 100 orang, tapi yang sungguh-sungguh mau naik itu hanya beberapa orang saja. Nah itulah yang menghalangi. Makanya saya sedang mencari daya upaya ini gimana caranya ini mengatasi masalah seperti ini nih, supaya yang naik ini tidak terlalu penuh dan membuat acara kita jadi ini, membuat muslim-muslim yang mau naik juga jadi ketutupan di bawah. Oh ini kayaknya Amelia sudah naik lagi. Amelia Detan. Amelia Detan. Silakan Amelia, nyalakan kamera. Dari tadi saya masih di sini, cuman saya kan masih ada setrika, nggak mungkin lagi setrika sambil bicara kan, nanti nggak fokus. Tapi saya dari tadi masih di sini kok. Bukannya saya mau pergi atau bagaimana, masih di sini kok. Bukan, tidak mengajukan permintaan naik kan? Enggak, tapi kan saya baca komentar suruh Amelia naik. Sempet tadi ada yang
ada yang DM, kamu ini agama Kristen tapi ngaku-ngaku agama Islam lah, apalah segala macam. Coba, oke, coba nyalakan kamera dulu nak Amelia. Tapi sekalian nyetrika saya, Kak. Coba Amelia, nyetrika. supaya orang tidak fitnah. Bisakah Anda buktikan bahwa Anda betul-betul seorang Muslim yang mau login ke Kristen? Coba Anda bacaan sholat kah, doa makan kah, doa tahiyat apa coba? Supaya bentar. Saya baca surat Yasin ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini nggak lihat Al-Qur'an ya? Oke, silakan. Mejem boleh. Mejem. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum la yu'minun. Oke, baik. Sah ya. Jangan teman-teman Muslim ngomong lagi. Bukan Muslim. Oke, Kak Amelia, kalau masih sibuk kerja, mungkin masih ada kesempatan yang lainnya. Tadi tuh teman-teman tuh pada ngomong naikin Amelia karena nggak ada ngajukan permintaan naik lagi gitu loh. Tapi dari tadi saya masih di sini, Kak. Iya, masih di situ tapi kan nggak mengajukan permintaan naik gitu loh. Nah, jadi kalau masih sibuk bolehlah besok-besok. Cuman kita mau tahu nih, kenapa kok mau login ke Kristen? Ada apa? Ada mukjizat lah. Ada mukjizat. Punya pengalaman pribadi gitu ya? Ada. Iya. Ya, karena lagi kerja teman-teman, kita juga nggak mau ganggu kerjanya dia. Mungkin dia lagi sibuk kan, ya kan? Jadi mungkin di lain waktu ya, Amelia ya. Oke, Kak. Oke, saya turunkan ya. Oke. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi yang muslim-muslim ini, mereka ini apapun kita kasih tahu ke mereka nggak percaya. Di Qur'annya aja kita kasih tahu mereka nggak percaya. Pokoknya asal bikin ragu, bikin bangkrut dia nggak percaya dia. Kita kasih tahu Muhammad kena sihir nggak percaya dia. Kita kasih tahu Muhammad nyuruh minum air kencing, dia nggak percaya. Selalu saja begitu terus kalian ini, heran saya sama kalian. Kenapa kalian? Oke, kita kasih naik ada Abdul Basir udah. Made Jena. Banyak sekali nih teman-teman yang mau naik ini teman-teman. Siapakah yang mau saya naikkan ini teman-teman? Treze de Abril. Ini orang mana nih? Treze de Abril. Coba kita kasih naik ya. Treze de Abril. Kayaknya nama-nama orang Timor Leste mungkin ini ya. Coba. Treze de Abril. Nyalakan kamera Anda. Halo? Halo? Tidur nih kayaknya teman-teman. Udah pada tidur. Apalagi kalau Indonesia Tengah atau waktu Timor Leste ini udah jam 12:30 malam. Iya, udah pada tidur. Inilah teman-teman kalau siaran malam teman-teman. Banyakan orang tidur. Makanya saya itu ingin memaksimalkan acara kita ini. Gimana caranya biar orang ini nonton tapi tidak sambil tidur gitu loh. Gimana caranya? Oke, kita kasih naik ada Kango. Coba kita kasih Kango. Kang Office Boy. Ya, Kang Office Boy, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya, Kang Office Boy Muslim atau gimana Bang? Saya Kristen Bang. Kenapa Bang mengajukan permintaan naik Bang? Ingin ngobrol sama Bang Edis, soalnya saya pengikut setia Bang Edis. Salam kenal Bang. Berat kan? Berat. Salam kenal ya Bang. Bang Edis.
Terus gimana bang? Salam kenal ya bang, salam kenal bang, salam kenal bang. Salam kenal ya bang ya, salam kenal bang, salam kenal bang, salam kenal bang. Salam kenal ya bang ya, salam kenal bang, salam kenal bang. Salam kenal bang ya, salam kenal bang. Suara abang macet-macet. Oh macet-macet bang, oh, macet-macet. Soalnya di sini bang udah jam 12 malam bang. Udah pada Oh tidur. sekarang jam 12 malam. Jam 12 malam. Abang asli orang Batak kah? Oh asli orang Batak. Marga apa kita bang? Nggak apa-apa, ini biar jadi biar jadi tontonan lah kepada orang-orang yang masih kayak orang-orang inilah. Saya kasih contoh, inilah yang terjadi biar kalian tahu ya ini. Salam kenal bang, ya bang. Biar kalian puas, biar saya puasin dulu kalian, biar yang mau naik orang-orang kayak begini, biar kayak begini. Inilah acaranya nih, kayak gini. Turun ya bang? Bang Edis? Nggak usah bang, katanya mau salam kenal bang. Salam kenal. Nggak apa-apa bang, salam kenal bang. Salam kenal. Disapa bang Edis saja, aku udah senang bang. Ya bang, salam kenal bang. Salam kenal ya bang ya, salam kenal bang. Oke bang. Nah kan turun sendiri dia kan. Teman-teman ya, saya ini bukan sombong enggak teman-teman. Saya ini ingin membuat acara ini bukan jadi acara salam kenal. Enggak sombong saya sama sekali, saya itu orangnya tidak sombong teman-teman. Kalau nanti Anda yang datang kayak begitu-begitu semua, acara kita ini nggak ada mutunya. Gitu loh. Tapi walaupun saya bilang begitu, masih saja terus-terusan. Masih aja naik. Mending kalau naik mau ada sesuatu naik. Wah, saya senang bang nonton kamu bang. Saya senang bang. Nggak usah lah. Itu nggak penting gitu loh. Nggak penting. Kalau senang, ya Anda udah simpan saja dalam hati Anda. Nggak usah perlu Anda ini. Ini bukan acara begitu. Begitu loh. Ya. Nanti saya ngomong begini disangkain tinggi hati, sombong. Tidak teman-teman. Ya mengertilah teman-teman, ini forumnya forum diskusi. Anda naik kemari itu dalam rangka misalnya membantah apa yang saya utarakan, ya, atau mengcounter balik apa yang saya utarakan, membuktikan bahwa yang saya katakan itu salah, yang benar begini. Itu yang saya undang tuh yang seperti itu. Bukan naik terus bang, salam kenal bang, saya dukung bang, saya mensupport bang, saya mensupport. Support apa? Aduh. Ya, cobalah kalau naik itu ada sesuatu yang perlu Anda mau utarakan. Cuman ngomong begitu-begitu saja nggak usah teman-teman. Yang nonton itu saya membela yang nonton yang banyak ini loh, yang menahan diri mereka tidak naik. Saya membelain mereka itu. Mereka itu mau lihat ada sebuah diskusi, ada sebuah adu argumen, ada sebuah pembantahan itu yang mau dilihat orang itu. Gimana Anda ini? Di sini mereka mau lihat masih ada nggak orang Islam yang waras, gitu loh. Mau lihat apakah agama Islam itu masih ada secercah titik kebenaran di dalamnya itu. Mereka mau lihat itu, gitu loh. Yuk silakan, Irsyad. Jadi terkesan marah-marah. Ya Irsyad, silakan nyalakan kamera Anda. Yuk, orang-orang mau lihat nih, apakah Islam masih memiliki secercah harapan kebenaran di dalamnya. Teman-teman sekalian berada, jumpa kembali ya dengan saya dalam acara ngobrol-ngobrol seputar lintas iman, diskusi antara Islam dan Kristen. Iya, seperti biasa teman-teman ya, kita akan mengadakan dialog interaktif. Teman-teman nanti akan menyaksikan ya bagaimana seorang muslim naik kemari dan berinteraksi dengan saya. Ya, kalau kalian berharap ada orang Islam yang ngerti agama Islam, ya kita sama-sama seperti mengharapkan
ya bisa ke seperti apa namanya, kerbau menanduk gunung gitu. Karena memang sudah hampir-hampir kita tidak bisa menemukan lagi, teman-teman. Ya. Tapi tetap saja kita masih berharap, ya, masih ada tersisa 1 atau 2 orang di muka bumi ini orang Islam yang mengerti agama Islam. Dan itu memang sangat langka Anda temui, begitu ya. Karena memang Islam itu didirikan di atas ya seperti sesuatu yang, kalau kalian tanya Islam yang satu sama Islam yang lain itu pasti berbeda jawabannya. Begitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan memulai acara kita. Jangan lupa teman-teman untuk memfollow akun asli saya, ya. Jangan lupa juga absen kehadiran di sini, ada love, ya. Sekali saja pencet. Jangan lupa juga share, ya, bagikan terutama kepada teman, saudara, ustadz, ya, yang kalian anggap perlu untuk mendengarkan siaran ini. Oke, kita mulai saja diskusi kita. Kita akan menaikkan, ya, muslim-muslim yang sudah mengantri di bawah. Sekali lagi teman-teman, ya, kita mengundang yang muslim, yang Kristen untuk menahan diri dulu, ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen tolong tahan diri dulu. Kita akan undang yang muslim. Oke. Ada AJ. Ya, selamat malam AJ. Halo. Baik, AJ saya turunkan, ya. Pastikan teman-teman lihat, ya. Kalian lihat yang ada di layar kalian. Siapa tahu kalian itu salah atau tidak sadar kalian menekan tombol naik, ya. Kita kasih naik ada Nanda. Oke, kita kasih naik ada Nanda. Sebentar, Nanda hai. Edis TV ditantang. Siapa? Silakan saja datang ke sini. Suruh datang ke sini, ya, daripada banyak cerita di kolom komentar. Ya, Nanda hai. Oh. Ya, silakan nyalakan kamera Nanda hai. Bang Edis, aku boleh nggak setengah muka aja? Maksudnya gimana? Nggak full gitu, karena aku takut. Takut kenapa? Takut diserang kayak kemarin. Diserang? Waduh, diserang? Nino. Boleh pakai kacamata, boleh. Pakai topi, boleh. Halo. Halo. Kalau wajahnya tidak jelas begitu, mohon maaf sekali tidak bisa. Tapi kalau misalnya... Oke deh. Nah, umur berapa Aku Nanda? takut. Tapi aku takut Bang Coba pakai Edis. kacamata atau pakai topi begitu. Aku nggak punya kacamata lagi. Ini ya. Topi? Aku takut Bang Edis. Aku kemarin diserang sama orang. Aku di DM dimarah-marahin. Ya. Aku dibilang sebentar. Saya mau tanya dibunuh. dulu ini Nanda ini muslimah atau bagaimana? Iya, aku muslimah. Terus? Iya, aku muslim. Terus kan kemarin aku sempat nanya-nanya juga di tuh kan. Iya, teman-teman, ya kelakuan orang Islam kan memang dari dulu memang begitu, teman-teman. Ya, kita sudah sama-sama tahu. Jangankan kalian begitu, sekalian ngomong minta kecilkan volume toa saja mereka akan ngamuk. Sudah berapa kali contoh orang-orang yang minta supaya toa dikecilkan, itu orang Islam akan ngamuk. Pindah sana kamu ke Eropa katanya. Karena goblok mereka itu sudah akut, teman-teman. Sudah akut. Ya. Jadi kalau teman-teman mau cerita, boleh teman-teman itu pakai kacamata, pakai topi seperti itu. Tapi itu pun percuma kalau profilmu terbuka dan sudah ada foto yang lain. Ya. Ya memang harus terima resiko. Makanya bahasanya kalau naik itu
dengan bahasa-bahasa yang apa namanya, slow begitu ya, seperti itu. Oke. Oke, kita kasih naik ada, bentar ya. Ini yang mau naik ini ada 48 orang. Ini saya mengumumkan ya teman-teman ya. Saya minta kerjasamanya. Kalau kalian bukan Islam, tolong jangan naik ya. Ini saya minta sekali kerjasamanya. Kalau Anda bukan Islam, jangan mengajukan permintaan naik. Oke? Sekali lagi teman-teman, yang ada di kolom antrian, kalau Anda bukan Islam, jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Ini hurufnya, ini huruf Mandarin ini. Gimana cara bacanya ini? Sebentar. Kita kasih naik ada Sudirman Ransel. Sudirman, ya, yang Kristen jangan naik, yang Kristen jangan naik. Ya, selamat malam, Sudirman. Ini jangan-jangan adiknya Jenderal Sudirman. Ya, Sudirman. Ya, halo. Ya, Bang, silakan nyalakan kamera, Bang Sudirman. Muslim atau bagaimana, Bang? Muslim, silakan. Kalau Anda ingin mau berdiskusi, silakan nyalakan kamera. Nah, gitu. Oke, kita kasih semangat dulu nih, Bang Sudirman ini. Sudirman Ransel, ya Bang. Karena tadi baru menutup kamera ya, saya konfirmasi satu kali lagi. Anda Muslim ya? Ya. Muslim. Ya, apa Bang yang mau Anda sampaikan? Yang ingin saya sampaikan itu mengenai adakah tata cara Bang, kalau mau ngomong dipikirin dulu, dibawa dulu apa yang mau Anda sampaikan. Nanti kalau udah jelas baru ke sini. Anda ini mau naik ke sini seperti nggak jelas. Memang nggak jelas, Bang. Ya iya, dibawa saja kalau begitu. Ayo. Ini Islam penyembah mayatnya Muhammad ini bilang nggak karu-karuan memang. Saya udah buka channel itu kan sudah lama. Masa kamu naik ke sini cuman ini gimana Anda ini? Aduh. Yuk. Kira-kira yang mau Anda sampaikan itu apa? Jangan sampai ke sini begitu ya. Oke, kita kasih ini ada huruf Mandarin, cuma saya nggak tahu cara bacanya apa. Halo, selamat malam Bang. Silakan Bang nyalakan kamera. Ya, Muslim Bang. Saya Konghucu Bang. Konghucu. Saya tertarik aku heran agama Kristen sama Islam tuh nggak bisa akur ya. Kenapa ya? Karena orang Islam itu nempelin diri di kami. Jadi kami menyingkirkannya. Saya kasih contoh Bang, Anda punya keluarga. Oke? Kira-kira kalau ada orang mohon maaf nih, orang gila begitu di jalan, ngaku-ngaku itu nama Anda siapa nih? Rudi. Oke. Itu Rudi itu keluarga saya. Rudi itu keluarga saya tuh, dia tinggal di rumah saya. Kira-kira ya pengakuan klaim seperti itu perlu Anda bersihkan tidak? Ya. Iya, seperti itulah orang Islam, Bang. Jadi orang Kristen tidak pernah menyebut sama sekali Islam. Tidak pernah menyebut sama sekali Muhammad. Tidak pernah ada Muhammad, tidak pernah ada Islam di dalam kitab kami, di dalam Injil, dalam Taurat. Tetapi kerjaan orang Islam nempel di kami. Makanya kami sih mau. Saya kan sering live abang kan. Saya pernah tanya teman Muslim, saya bilang benar nggak ya orang Muslim kalau tidur hidungnya itu ditidur setan? Siapa bilang katanya kan? Saya pernah lihat, coba kamu lihat di SCTV, saya bilang kan. Saya cuma mau tanya, saya penasaran juga, saya bilang kan. Agama Islam ini benar nggak ya mereka tidur tuh iblis itu tidur di hidungnya? Saya bilang. Benar, itu benar. Orang Islam itu. Saya tanya teman Islam itu, saya tanya dia. Nah, dia kemungkinan satu dia tidak tahu.
Kemungkinan yang kedua, dia berdusta. Kalau tidak tahu, seperti yang saya bilang tiap hari, Bang, alasan seseorang masih Islam pasti karena dia tidak tahu Islam itu apa. Alasan yang kedua, berdusta, karena memang Muhammad membolehkan orang Islam itu berdusta dalam 3 hal. Jadi orang Islam itu boleh bertakiyah namanya. Seperti itu. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa sih Islam sama Kristen ini kok ribut aja terus berdebat terus? Bukan Kristen yang manu. Sebenarnya orang Islam menempel-nempelkan dirinya ke Kristen gitu. Yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali. Ibaratnya seperti yang saya bilang tadi, kalau ada orang ngaku-ngaku keluarga Anda, ngaku-ngaku bahwa Anda itu sebenarnya numpang di rumahnya, padahal tidak, berarti Anda harus meluruskan itu. Begitu. Itu sebabnya, Bang, ya. Oke, hanya itu, Bang, ya. Oke, saya turunkan ya, Bang Rudi ya. Selamat malam, Bang Rudi. Saya turunkan. Ya, begitu ya, teman-teman. Ya, memang orang luar gitu ya, seperti Konghucu dan lain-lain sebagainya, melihat seperti kesannya negatif memang. Ya, tapi mau gimana? Karena orang Islamnya sendiri yang tukang nempel-nempelin. Gitu loh. Orang Islam itu kena prank sama Muhammad. Kena prank gimana, Bang? Muhammad bilang namanya tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, padahal nggak ada. Nggak ada. Di prank orang Islam sama Muhammad. Iya. Sampai sekarang orang Islam masih berhalusinasi tentang adanya nama Muhammad di dalam kitab-kitab terdahulu. Di dalam Taurat, di dalam Injil, padahal tidak pernah ada. Gitu loh. Ya. Bentar. Kita kasih backgroundnya sebentar ya. Sebentar, backgroundnya ini. Ya, ini aja nih. Mustahil kamu tidak membuang Al-Quran ketika kamu sungguh-sungguh mempelajari. Ini mustahil kamu tidak buang Al-Quran. Sudah berapa orang yang naik dari kemarin ke sini, ya kan? Ketika saya tunjukkan ayat-ayat Qurannya, mereka tidak mau percaya. Yuk, silakan. Ada yang. Iya, selamat malam, Yang. Selamat malam itu. Ya, silahkan nyalakan kamera. Masih aku nih itu. Oh, habis baru mandi sudah. Ya. Yang, sebentar, Yang. Saya mau tanya dulu ini. Muslimah atau Kristen? Mualaf, aku udah pernah naik loh aku tuh. Mualaf. Oh, saya lupa ingat. Mualaf. Jadi sekarang ini masih Islam. Itu loh mau saya tanya gini tuh, kan ada katanya kan saya mau dibaptis tuh. Kan nunggu belajar dulu, benar tuh itu. Ya gini. Sebenarnya kalau Kristen itu tidak main asal-asal baptis saja, nggak seperti orang Islam. Syahadat sah masuk Islam gitu. Jadi harus memahami pondasi dasar kekristenan dulu supaya kekristenan itu tidak menjadi hal-hal yang murahan begitu. Tahu-tahu baptis saja begitu. Ya tidaknya ada pengertian dasar. Ya, kan saya lihat WA itu pendeta. Bu pendeta, saya nanti bulan depan libur, gimana boleh dibaptis enggak? Harus belajar dulu seperti guru malua ya toh. Waduh, saya nggak tahu itu, kalau setiap gereja beda-beda biasanya. Tapi yang jelas memang harus ada pelajaran dasar dulu lah sebelum dibaptis. Seperti itu. 3 bulan ya? Oh, beda-beda. Tapi yang jelas sudah keluar dari agama Islam ya. Sempat mualaf ya. Berapa lama mualafnya? Dari 2012. 2012 ke 2025. 2012 ke 2025. Wah, lama ya. Lama, hampir 15 tahun. Berarti 13 tahun mualaf ya. 13 tahun mualaf. Di rumah itu. Aku baru pernah nanya. Masa lupa itu? Iya, lupa ingat soalnya. Karena namanya lain-lain. Kayaknya kemarin bukan pakai nama ini kan? Nama ini juga. Oh iya, saya lupa masalahnya. Naik baru Irma naik kan? Banyak yang naik. Karena yang naik terlalu banyak, jadi saya suka lupa yang mana orangnya gitu. Makanya itu aja nyatu tak. Cuman itu saja ya. Nanti boleh nanti kalau saya ngomong saya tanya daerahnya nggak apa-apa?
Saya di Toyen, di Taiwan di Toyen. Oh, ini yang di Taiwan dulu. Oh, ya di Taiwan. Kalau nggak salah yang anu ya, Simbolon. Manggor. Oh iya. Oke, di Taiwan. Oke. Nanti cari saja gereja Indonesia yang terdekat di Taiwan, biar nanti orang gereja yang ngasih tahu cara-caranya gitu. Tapi saya mau tanya dulu nih, alasan meninggalkan agama Islam ini kenapa ini? Ya salah, karena cinta. Karena cinta. Jadi masuk agama Islam karena cinta, keluar juga karena cinta. Karena cinta, iya keluar juga karena cinta Yesus. Karena cinta juga. Iya. Nggak masuk akal aku ke agamanya orang ini udah berapa tahun belajar gitu kayak nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sudah berapa tahun belum mempelajari nggak masuk akal. Tapi sempat sholat. Aku mau cerita boleh nggak toh? Boleh silakan. Yuk. Waktu saya di Jakarta di Tangerang kan saya sholat subuh tuh. Saya sujud akhir itulah. Tiba-tiba datang cahaya kan toh. Terus kamu kenapa? Bilang di sebelah kiriku warna hitam, di atasku gini warna putih. Terus saya ngomong gini. Jangan-jangan cahaya lampu lagi. Coba yuk. Bilang, apakah kamu Tuhan Yesus? Saya bilang. Nah, terus dia senyum kan, cuma mukanya itu cahaya, cuma pakai baju jubah putih gitu tuh. Nah, kalau memang kamu Tuhan Yesus, gitu kan, besok pagi kasih saya panggilan untuk berangkat ke Taiwan. Gitu kan tak saya ngomong gitu ya kan? Oke. Besok paginya saya dapat panggilan toh, gitu. Jadi besok itu bertanda. Pertanda gitulah ya. Berarti memang benar lah Tuhan gitu. Terus saya dimimpin ayat itu toh, yang Filipi 4:16 itu toh. Apa bunyinya? Janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Oke. Tapi gini, di sini ini itu nggak boleh asal ngaku-ngaku begitu. Coba kami mau tes dulu, coba bacaan sholat gimana dulu waktu sholat dulu, coba. Saya kan saya memang Islam loh, toh mualaf. Iya, makanya kami mau tes dulu, nggak boleh nanti ngaku-ngaku. Karena begini, Muslim di sini banyak yang nonton. Mereka itu nggak percaya kalau cuma ngaku-ngaku. Coba bacaan surat Al-Quran apa? Coba, masa 12 tahun mualaf tidak tahu? Coba. Nggak pernah saya mau nggak pernah itu lagi tuh, nggak pernah belajar gitu. Sholatnya sama kawan gitu loh toh. Kan gitu. 12 tahun sholatnya sama kawan. Nggak pernah. Gimana? Nggak pernah belajar sholat gitu. Berarti 12 tahun tidak pernah sholat? Itu juga kemarin teman ngajak saya gitu, ayo sholat yuk gitu. Meragukan. Bener loh, nggak bohong. Iya, masa selama Islam tidak tahu satupun surat di dalam Al-Quran? Coba bacakan satu surat dalam Al-Quran. Nah, saya tahu, orang saya dari awalnya Kristen, nggak tahu lah saya. Oke lah, baiklah ya. Oke, hanya itu saja. Oke. Mau ngasih tahu baptis itu doang ya. Oke, ya semoga segera dibaptis lah seperti itu. Hanya itu saja ya. Oke, saya turunkan ya. Oke. Ya teman-teman, di sini itu kita nggak mau asal-asal pengakuan ya teman-teman ya. Saya itu orangnya objektif gitu teman-teman. Kalau di channel Muslim ada Muslim yang ngaku-ngaku Kristen, padahal dia Muslim, untuk menjelek-jelekan Kristen, banyak. Bahkan dia sudah syahadat, disyahadatkan ulang biar pura-pura syahadat. Ya, contoh-contohnya di acara-acaranya Zakir Naik, Donditan, itu banyak sekali seperti itu. Dia udah Islam dia, tapi pura-pura ngucapin syahadat. Nah, kalau di sini teman-teman memang nggak bisa begitu. Setiap ada orang yang ngaku mantan Islam, itu kita tes begitu. Ketika dia gagal, maka pengakuannya itu belum kita anggap benar. Gitu ya, seperti itu. Ya, walaupun benar ya salah sendiri. Kenapa tidak memenuhi atau tidak pas gitu ya untuk lewat ujian begitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada Nur Fajri. Nur Fajri. Kalau dari namanya ini Muslim. Ya, selamat malam Bang Nur Fajri. Selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Kipasnya dimatikan dulu Bang, biar nggak ketiup-tiup.
biar nggak begitu lah. Siap. Berisik itu bahasanya. Ganti posisi dulu. Ya. Mana ya? Tolong dibantu bang. Oke, saya Kameranya. kirimkan permintaan Ya, saya menyalakan sudah kamera. pindah. Halo? Ya. Ya, ada. Saya pindah tempat. Oke, persiapkan Biar diri dulu nggak Bang ya. Nanti kalau udah siap naik lagi Bang. Nanti kalau udah siap naik lagi. Iya, teman-teman sekalian, kalau Anda mau naik ya, jangan grogi. Siap dengan apa yang mau Anda utarakan. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, jangan naik. Kan sudah banyak di sini orang sudah tidak nyaman lagi dia dilihat orang sebagai orang Islam. Sudah malu dengan kelakuan Muhammad. Coba ayo, silakan naik. Bantahlah syubhat-syubhat saya ini. Lakukan yang namanya sebuah pembelaan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Bahwa yang saya katakan itu fitnah. Nih seperti ini, mustahil kamu tidak membuang Al-Quran ketika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Kenapa saya katakan begini? Ini ada dasarnya, ada ceritanya. Kalau kamu tidak percaya, ayo naik kemari. Ya? Atau Anda mau bahas tema lain karena Anda sudah kapok dengan tema itu? Ya, yuk silakan. Siapkan materi yang mau Anda bahas, apa yang mau Anda bicarakan, itu sudah siap begitu. Jangan sampai sini jangan begitu. Ya. Oke, Taurus, silakan nyalakan kamera. Halo Taurus. Halo. Halo. Baik, ini saya blokir dulu saja ini ya, karena ini nggak jelas juga ini. Saya ngomong juga nggak ngomong, jadi saya blokir saja dulu 1 minggu ya. 1 minggu saya blokir, jadi ya selamat menikmati seminggu ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau memang datang ke sini cuman cekikikan begitu nggak jelas, itu saya blokir langsung ya, saya blokir. Ya kalau dibilang kejam ya mau gimana, karena mengganggu acara kita. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik kembali ada Naomi Yani 82. Naomi Yani 82. Apa? Ya, Naomi, silakan nyalakan kamera. Aku. Shalom, Kak. Shalom, Naomi. Silakan Naomi nyalakan kamera. Udah nyala belum? Belum. Nah, begitu. Iya. Naomi. Oke, Kak Naomi, saya konfirmasi dulu. Salam kenal, Kak. Salam kenal juga. Kak Naomi ini muslimah atau bagaimana? Muslimah 11 tahun yang lalu, Kak. 11 tahun yang lalu menjadi muslimah. Berarti lahir sebagai muslim. Betul. Tapi namanya Naomi. Sebentar. Orang tua muslim. Muslim. Tapi namanya Naomi. Namanya Sri Mariani. Oh, oke. Baptis, gitu. Berarti ganti nama begitu ya. Iya, dapat nama baptis. Oh, dapat nama baptis. Oke, baiklah. Boleh. Gimana? Apa nih yang Kak Naomi mau ceritakan begitu? Iya, jadi memang mengikuti Kak Edis ini karena suami juga suka ya gitu. Jadi buat teman-teman yang dari Muslim dipilih oleh Tuhan, cari kakak rohani, cari gereja terdekat, mau dimuridkan. Iya. Tapi gini, itu yang di bawah sudah pada ribut nih. Mana ini ngaku-ngaku saja ini coba. Kalau memang mantan muslimah, coba yakinkan kami. Karena muslim itu maunya dengar bacaan Quran. Mana coba bacaan Qurannya biar kami dengar. Entah bacaan sholat kah, apa doa tahiyat kah, apa terserah lah. Doa makan kah atau apa terserah. Coba. Al-Fatihah kali ya? Boleh, Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh aku deg-degan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Mantan muslimah dia betulan. Wah, luar biasa ya Kak Naomi ya. Tiap hari di sini Kak Naomi, tiap hari sudah mulai bermunculan orang-orang yang bersuara ini. Orang-orang yang punya pengalaman seperti Kak Naomi bercerita
keluarnya dia dari agama Islam. Waduh, ini Juma dan pengikutnya nangis-nangis ini di bawah. Coba Kak Naomi cerita dong, gimana itu ceritanya kok meninggalkan agama Islam? Nggak bercita-cita sih Kak, nggak bercita-cita mau jadi pengikut Kristus, nggak bercita-cita kepingin jadi orang Kristen tuh enggak. Karena memang keluarga Betawi asli, anak Pak Ustadz. Waduh. Iya, jadi memang saya justru saat pergi umroh. Sempat umroh juga ya? Ya. Lalu itu saya mendengar secara audible. Saya sempat coba DM Kak Edis ya, foto-foto saya waktu umroh, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa gitu. Jadi di akun saya satunya. Jadi kalau akun ini memang tidak bisa nerima foto, tapi di akun saya satunya. Akun saya satunya itu akun yang saya follow di profil ini. Saya hanya mengikuti satu orang, nah itu bisa kalau ke situ. Sudah saya kirim juga ke akun kakak, tapi nggak bisa juga. Jadi kayak tanda silang gitu. Kalau akun yang ini nggak bisa, tapi kalau akun satunya yang saya follow di sini bisa. Sudah. Kan sempet DM Kak. Berarti belum saya buka, nanti saya buka ya. Jarang saya buka memang yang itu. Waktu saya pergi umroh sih. Jadi pesan buat Kak Edi semangat terus buat teman-teman yang masih takut, yang masih mencari-cari tentang siapa Tuhan Yesus, boleh cari kakak rohani terdekat. Jangan sendirian, kalian gak sendirian, kalian harus berkomunitas dan jangan takut. Ya, karena ini tugas-tugas. Setiap orang berhak mempunyai dan memilih agamanya. Ya, ini tugas-tugas bapak-bapak gembala maupun istrinya ya. Karena biasanya kalau ada bapak gembala, berarti suaminya itu otomatis ibu gembala begitu. Jadi kalau perempuan-perempuan boleh konsultasi sama ibu gembalanya ya, sebagai orang tua di gereja itu ya, untuk berkonsultasi dan dia menanyakan segala sesuatunya kepada dia tentang masalah mau jadi Kristen begitu. Ya. Seperti itu. Jadi sempat umroh, kemudian akhirnya meninggalkan agama Islam. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kak Naomi? Semangat terus buat teman-teman yang masih takut, jangan takut. Itu aja Kak. Oke. Hanya itu Kak Naomi ya? Berkati ya. Amin. Oke, terima kasih Kak Naomi, saya turunkan ya. Oke. Ya, teman-teman ya, tiap hari kita lihat, setiap hari ya, perempuan-perempuan sudah mulai bersaksi, yang laki-laki pun juga seperti itu, banyak teman-teman. Tapi habis itu setelah selesai begini, kayaknya ngeheng dia teman-teman, ngeheng dia. Ya inilah teman-teman ya, TikTok, media sosial, Facebook, ini adalah sarana atau media kita itu untuk bersuara. Aduh, Kamelia terpental ya, karena dia ngeheng, mungkin putus sinyal atau bagaimana. Makanya teman-teman, cara kalian dukung Edis TV itu seperti itu. Buatlah video-video singkat yang cetar membahana, upload. Itu akan ditonton oleh banyak. Makin hari tambah terus yang nonton itu. Makanya itu saya minta kalian membantu menyebarkan apa yang sudah kita lakukan ini seperti itu. Ya. Jangan video yang terlalu panjang terus ada jedanya lagi nyari-nyari ini di ini juga. Saya ada lihat begitu. Ini orang upload video saya bulet-bulet aja begitu, nggak dipotong yang masalah saya lagi nyari ayat itu ya, itu dihilangin biar nggak terlalu lama durasinya. Dirapikan gitu, rapikan. Jadi udah ditonton itu sudah rapi, karena orang itu biasanya nggak punya waktu nonton kalau ada terjeda waktu gitu. Masa mau Anda suruh tonton saya lagi buka-buka cari ayat? Itu dipotong, jadi dirapikan. Nah, setelah dirapikan, baru upload begitu, ya. Itu cara mensupport, ya. Yang paling sederhana itu seperti itu. Tapi jangan pakai nama saya lagi. Pakailah akun kalian sendiri, entah akun kalian beras kencur kek, atau tungkriung kek, atau kucluk TV kek, atau apa terserah Anda bikin aja channel kalian, bikin sendiri. Kreatif lah kalian ya. Jangan pakai nama saya lagi. Begitu ya. Gimana teman-teman? Udah banyak ngomong istirahat bang. Kan sudah saya bilang, malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Channel keren, channel yang mantap, membuat muslim pusing 7 keliling. Ayo silakan, yuk. Lanjut. Tidur. Lanjut katanya. Ayo silakan yuk. Biasanya kan banyak tuh yang muslim yang bahas agama Kristen.
Sekarang gantian dong, saya bahas agama Islam. Nah, tolong dibantah kalau ada pernyataan saya tentang Muhammad, tentang Islam yang merupakan ketidakbenaran. Muhammad kena sihir, suruh minum kencing onta dan lain sebagainya. Itu dibantah. Ya. Silakan. Kalau misalnya kalian punya dalil untuk membantah itu, saya mempersilahkan kalian untuk naik kemari, berikan sanggahan, berikan bantahannya. Begitu ya. Kita kasih naik ada Bunda Mei. Bunda Mei. Pasti udah pada ngantuk berat. Udah 12:30 ini udah. Bagian ngorok. Pasti udah pada ngantuk berat. Ya, Bunda Mei. Halo Bunda Mei. Oke, nampaknya memang sini sudah terlalu larut malam, teman-teman. Bagaimana? Apakah kita rehat dulu? Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa.
Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan, tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul, tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud, dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.